Hai guys, thank you udah klik video ini. Oke, di treat horror kali ini kita cerita soal pendakian lagi. Ini ceritanya aku dapat dari akunnya yang bernama Rama Komaruzaman. Nah, di sini dia ceritain kisah pendakian yang dialamin seorang pendaki yang bernama Patrick. Jadi ceritanya Patrick ini dan teman-temannya itu mendaki Gunung Ciremai, tapi itu mendakinya secara ilegal atau nggak resmi lah. Dan itu tuh yang ngebuat mereka ini tersesat selama kurang lebih 4 malam. Dan pastinya mereka juga itu ngalamin sesuatu yang gak bisa dijelaskan lah selama tersesat itu. Ya pastinya horor banget lah pokoknya. Oke lah, gimana ceritanya dan kenapa mereka bisa tersesat dan apa aja nih yang mereka alamin selama 4 malam di Gunung Ciremai. Bakal aku ceritain sedetail mungkin ke kalian semua. Tapi kayak biasa, siapkan cemilan dan minuman kalian, cari posisi terenak, kita nikmatin asupan creepy kali ini. Pada tahun 2008 di sekitaran bulan Desember, Patrick ini berencana itu mau mendaki dengan sepupunya yang bernama Alvin. Jadi mereka berdua ini emang pendaki lah ya, dan udah mendaki juga ke beberapa gunung yang lain. Tapi kali itu mereka ini kepikiran buat mendaki Gunung Ciremai via Palutungan yang berada di Kuningan, Jawa Barat. Karena cuman mereka berdua, jadi Patrick ini kepikiran buat ngajak satu temannya lagi yang temannya itu orang Kuningan gitu, yang bernama Irma. Jadi mereka ini pun nelpon Irma dan ternyata Irma pun mau. Akhirnya mereka pun itu makin bulat ya rencananya karena udah ada tambahan satu teman lagi buat mendakinya. Jadi kebiasaan Patrick dan Alvin ini sebelum mereka mendaki itu mereka ke warnet dulu gitu untuk searching lah, nyari informasi soal gunung yang mau mereka daki. Karena di tahun itu smartphone nggak gitu populer ya, makanya nih mereka ini harus ke warnet gitu. Nah setelah mereka ini udah dapat informasinya, mereka pun berencana besok itu mau mulai mendaki gitu. Jadi mereka ini dari Jakarta itu berangkat naik bus ke Kuningan. Oh ya, mereka ini itu asalnya dari Jakarta ya. Sampai di terminal Kuningan, ternyata Irma ini udah nungguin ya di terminal dengan satu temannya yang itu bernama Hendra. Dan Irma ini juga udah ngajak Hendra ya buat mendaki. Jadi ceritanya mereka ini mendakinya itu berempat. Irma, Hendra, Alvin, dan Patrick. Jadi dari terminal mereka ini singgah dulu di rumah Irma untuk nungguin Irma ini siap-siap lah. Dan ternyata rumah Irma ini juga itu berada di kawasan kaki Gunung Ciremainya. Jadi niatnya itu buat sekalian jalan gitu. Saat mereka ini berangkat dari rumah Irma yang mau mendaki, itu Irma ini nggak pamit gitu dengan ibunya. Karena saat itu ibunya ini sedang nggak di rumah ya, tapi ibunya ini sedang ada di masjid. Tapi ditanya nih dengan Patrick, lah kok nggak pamit gitu dengan ibunya. Tapi Irma ini ngejelasin juga kalau dia katanya itu nggak terbiasa gitu kalau pergi pamit dengan orang tua, atau udah biasa lah kayak gitu. Ya udahlah, jadi nggak masalah. Saat mereka ini udah jalan yang mau ke base campnya yang berada di wilayah Palutungan yang niatnya itu mau mendaftar pendakian ya. Terus Hendra ini ngomong katanya nggak usah mendaftar karena dia tuh orang desa situ, jadi katanya aman lah kalau nggak mendaftar. Akhirnya mereka naik nggak mendaftar, tapi naiknya itu bukan melalui jalur yang resminya ya, tapi mereka ini melewatin jalur yang nggak resmi yang itu semacam jalur petani lah gitu. Jadi mereka ini pun itu melewatin ladang hingga menembus hutan pinus buat nyampe ke trek yang resminya. Jadi itu semacam jalan pintas lah ya, karena mereka ini emang langsung nyampe di pos 3 Panggungan Badak. Jadi mulai dari situ barulah mereka ini ngikutin trek pendakinya. Singkat cerita, pas mereka udah nyampe di pos 4, itu hari pun udah mulai gelap. Jadi mereka pun bongkar carrier dan buka tenda lah di situ untuk makan malam. Nah, mereka ini kan berempat, tapi mereka cuma punya satu tenda yang itu pun cuman berkapasitas 2 orang. Jadi yang tidur di dalam tenda itu Irma dan Alvin, sedangkan Hendra dan Patrick itu tidur di depan tendanya gitu, tapi di luar. Setelah semuanya tidur yang itu udah sekitaran jam 12:30 malam, jadi Patrick ini itu masih belum bisa tidur sampai ini bangun untuk duduk lah, nyebat gitu duduk di depan tendanya. Nah di sini nih, pas dia sedang duduk di depan tendanya, dia ini dengar suara langkah kaki yang itu berasal dari hutan. Nah di situ dia heran, itu suara kaki siapa coba? Sedangkan itu suara kakinya suara kaki manusia loh, bukan suara kaki hewan. Beda kan suara kaki manusia dan hewan. Pas dia perhatikan lagi, yang ternyata itu nenek-nenek yang pakai kebaya yang jalan mendekat ke arah dia. Refleks, Patrick pun langsung matikan rokoknya dan masuk ke tenda gitu, bangunin Alvin buat gantian tidur yang di dalam tenda. Tapi Patrick ini nggak ceritain ya soal ini ke teman-temannya,
karena takutnya teman-temannya pun makin takut gitu. Jadi ya udah, malam itu mereka pun sambung tidur lagi. Paginya mereka semua bangun yang itu siap-siap untuk melanjutkan pendakiannya. Tapi selama mereka mendaki itu mereka nggak ketemu dengan pendaki lain gitu. Tapi mereka ini mikirnya mungkin karena mereka mendakinya di hari kerja, jadi mungkin sepi pendaki gitu kalau di hari kerja. Setelah 6 jam mereka berjalan, akhirnya mereka nyampe juga di puncak yang itu sekitaran jam 12 siang. Sampai di puncak juga itu mereka nggak ada ketemu dengan pendaki lain lah, sepi puncaknya. Tapi setelah kurang lebih setengah jam mereka ini ada di puncak, tiba-tiba datang rombongan pendaki lain gitu. Jadi di situ mereka ini sempat saling sapa, kenalan, yang ternyata itu rombongannya berasal dari Bandung. Saat mereka ini ngobrol dengan rombongan pendaki itu, Patrick ini nanya nih di mana ladang Edelweiss, karena Irma dan Hendra katanya itu belum pernah sekalipun ngelihat bunga Edelweiss secara langsung. Jadi ceritanya Patrick ini pengen nunjukin lah ke Irma dan Hendra. Ternyata mereka tahu di mana letak ladang Edelweissnya, dan mereka pun tunjukin lah yang ternyata itu ladangnya juga nggak jauh dari puncak. Jadi mereka berempat di sini pamit dengan rombongan itu karena mau ke ladang Edelweissnya. Karena mereka juga itu niatnya setelah dari ladang Edelweiss itu emang langsung mau turun gunung, karena letak ladangnya itu sekalian jalan turun lah. Pas mereka udah di ladang Edelweissnya, mungkin di sini mereka dikit terlena lah ya, karena di sini nih mereka jauh keluar dari jalur pendaki yang seharusnya. Sampai mereka ini sadar kalau jalurnya itu udah jalur yang beda gitu, bukan jalur yang sama pas mereka ini naik. Itu karena mereka ini ketemu jalur pertigaan gitu yang sebelumnya itu nggak ada sama sekali. Di situ saat mereka ini di pertigaan jalurnya atau di persimpangan jalurnya, ya mau nggak mau mereka ini harus milih satu jalur kan. Yang mana Patrick ini berperanggapan kalau yang satunya itu jalur via Lingkarjati, yang satunya lagi itu via Palutungan. Jadi mereka milihnya jalur via Palutungan, yang sebenarnya jalur itu tuh yang buat mereka ini tersesat. Karena setelah beberapa jam bahkan sampai sore mereka berjalan, itu mereka masih belum menemukan jalur yang sama saat mereka ini naik. Berarti mereka ini udah benar-benar bukan di jalur yang seharusnya kan. Akhirnya sekitaran jam 7 malam mereka ini masih belum juga nemuin jalur yang jelas. Tapi karena hari pun udah gelap, jadi mau nggak mau mereka ini harus bongkar carrier dan buka tenda lah di situ untuk bermalam. Tapi untungnya mereka ini bawa stok makanan dan minuman itu lumayan banyak lah. Lalu paginya mereka bangun dan siap-siap gitu untuk nyari jalan atau trek yang benar gitu. Karena saat itu mereka ini udah sadar ya kalau mereka udah tersesat. Setelah mereka melanjutkan perjalanan, yang anehnya mereka ini itu diikutin dengan satu kadal. Tapi Patrick ini pun nggak tahu kenapa kadal itu terus-terusan gitu ngikutin mereka. Tapi mereka pun gak terlalu ambil pusing lah soal itu, karena mereka pun tetap fokus buat nyari jalan keluar dari keadaan mereka yang udah tersesat. Setelah beberapa jam mereka jalan yang terus ngikutin trek yang asing itu ya, itu akhirnya treknya pun buntu karena ditutupin semak-semak setinggi 1 meter. Nah di situ mereka semua berhenti dengan keadaan bingung dan ketakutan pastinya, karena mereka emang udah sadar kalau ya mereka udah dalam keadaan yang benar-benar tersesat, bahkan udah jauh tersesat gitu. Nah di sini mungkin kalau kalian cuma dengar ceritanya ya biasa aja ya, tapi mereka yang ngalamin situasi kayak gitu itu serem banget, gila. Karena biasanya orang yang tersesat di hutan atau di gunung itu jangankan selamat ya, ditemukan jasadnya aja rasanya syukur banget. Apalagi kalau sampai mereka ini tersesat nggak nemuin jalan keluar, amit-amit meninggal gitu ya, itu yang mereka takutkan ya itu jasad mereka nggak ditemukan, karena mereka ini sadar kalau mereka mendakinya itu nggak secara resmi karena nggak mendaftar Simaksi kan. Jadi apapun yang terjadi dengan mereka ya nggak ada yang tahu. Nah itulah pentingnya mendaki secara resmi dan mendaftar Simaksi. Jadi kalau amit-amit nih saat kita mendaki tersesat, itu kan pasti kita nggak turun kan selama 2 hari dari gunung itu. Nah kalau kayak gitu, itu pihak base camp udah ngeh gitu kalau kayaknya kita nih terjadi sesuatu di gunung. Jadi mereka bakal nyusul, atau memang kalau nggak ditemukan ya pencariannya bakal dilanjutkan dengan tim SAR. Yang jelas ada yang tahu lah kalau kita tuh sedang kenapa-kenapa gitu di gunung. Oke, kita balik lagi nih ke ceritanya Patrick. Nah yang ditakutkan Patrick ini soal mereka ini tersesat, itu soal hal-hal aneh gitu. Yang pertama nenek-nenek yang dia lihat dan kadal yang ngikutin mereka gitu, yaitu hal aneh yang gak wajar. Nah yang dia takutkan, jangan-jangan kalau itu pertanda buruk, jadi tersesatnya mereka ini itu adanya campur tangan hal-hal gaib. Di situ akhirnya mereka ini berunding apa yang harus mereka lakukan untuk selanjutnya.
Akhirnya diputuskan kalau mereka ini akan mendaki balik ke puncak gitu. Karena untuk menentukan arah puncak itu lebih gampang dibanding nyari arah jalan keluar kalau berada masih di hutannya gitu ya. Karena kalau udah di puncak itu nyari trek yang benernya lebih gampang lah. Dan akhirnya mereka pun jalan lagi. Setelah beberapa jam mereka jalan, itu kadal tadi yang ngikutin mereka itu masih ada loh dan masih ngikutin mereka. Nah, karena udah risih kan dengan keadaan kadal itu aneh juga. Jadi Hendra ini mau ngusir nih kadalnya. Tapi yang anehnya, biasa kadal kalau kita deketin itu kabur kan kadalnya. Tapi ini pas dideketin sama Hendra, apalagi pas diusir sama Hendra, itu bener-bener nggak mundur dong, apalagi kabur. Jadi kadalnya seolah-olah kayak nantang Hendra ini. Ya udah mereka pun lupain lah soal kadal itu. Maksudnya mereka ini ngalah gitu dengan kadalnya. Jadi mereka pun gak mikirin kadalnya dan tetap fokus ngelanjutin perjalanannya. Hingga sampai siang mereka ini nyampe di kawasan hutan yang didominasi dengan pohon-pohon besar. Tapi sampai sore mereka pun masih jalan ya di kawasan hutan lebat itu. Tapi ini yang anehnya, mereka ini pun sadar ya kalau mereka ini kayaknya dari siang sampai sore itu jalan di kawasan yang sama. Itu karena Patrick ini ngeliat satu pohon yang terus-terusan dilihat gitu. Misal kayak pohon ini udah dilewatin tapi kok kelihatan lagi. Akhirnya Patrick ini ngikat tali rapia ke salah satu pohon gitu, yang gunanya itu untuk nandain lah kalau pohon itu udah mereka lewatin. Tapi setelah beberapa jam mereka jalan, ya mereka ketemu lagi dengan pohon yang ada tali rapianya. Jadi di situ mereka udah sadar lah ya kalau mereka ini emang udah bener-bener ngelewatin lokasi itu berulang kali. Artinya mereka ini sebenarnya muter-muter gitu di lokasi itu tanpa mereka sadarin. Mereka ini berhenti lagi dan mikir gitu, apa yang harus mereka lakukan kalau situasinya udah kayak gitu. Karena kayaknya makin jauh mereka jalan itu makin jauh mereka ini tersesatnya. Terus pas mereka berhenti di situ, itu kadal yang tadi itu masih ngikutin mereka loh. Dan di sini semuanya pun makin heran lagi nih. Itu sebenarnya kadal atau apa gitu, karena nggak normal kan. Tapi mereka tetap berusaha untuk nggak mikir soal itu. Dan mereka pun lanjut jalan lagi, yang itu niatnya mau nyari tempat datar gitu untuk bangun tenda. Karena itu harinya pun udah mulai gelap. Akhirnya mereka pun nemu tempat yang pas, dan di situ nih mereka pun buka tenda dan makan malam. Dan pastinya untuk bermalam lah di situ. Setelah makan itu semuanya udah pada tidur kecuali si Patrick yang lagi-lagi nggak bisa tidur. Karena dia nih ngerasain sesuatu yang nggak kayak biasanya. Karena di kawasan tendanya Denny nggak dengar suara hutan secara normal gitu. Karena biasa kalau di hutan itu ada suara hutan kan, misal kayak ada suara jangkrik, suara angin atau suara binatang-binatang lain lah. Tapi di situ suaranya benar-benar hening, maksudnya nggak ada suara apapun gitu. Suara jangkrik pun itu nggak ada. Nah karena itulah Denny kepikiran kalau itu tuh nggak normal. Banyak kan hal-hal yang nggak normal yang buat Denny kepikiran. Tapi ujung-ujungnya dia nih ketiduran juga sih. Lalu pas tengah malam tiba-tiba Patrick ini dibangunin Hendra. Yang itu banguninnya kayak terburu-buru gitulah, ngedesak gitu banguninnya. Karena Hendra ini ngelihat dari kejauhan itu ada kayak cahaya senter gitu. Nah di sini mereka mikirnya berarti ada orang lain kan, atau mungkin itu pendaki lain gitu. Jadi mereka pun bangun, yang itu emang langsung ngejar sambil teriakin tuh cahaya senternya. Nah pas mereka sedang lari, ini Hendra jatuh masuk ke lubang yang dalamnya itu kurang lebih sekitar 4 meteran. Patrick pun berhenti lari yang berusaha lah nolongin Hendra yang udah masuk ke dalam lubang itu. Tapi karena lubang yang dalam banget, yang sulit juga gitu kan nolongnya, jadi Patrick ini pun ngeliat cahaya itu tadi gitu. Jadi dia pun balik ngejar cahaya itu karena dia mikirnya mungkin ada kesempatan gitu buat mereka selamat dari pertolongan orang itu. Tapi nih pas Patrick lari ngejar cahaya itu lagi yang kurang lebih 10 meter ya dari lubang di tempat Hendra itu jatuh, tiba-tiba dia berhenti karena persis di hadapannya itu jurang. Dan yang lebih anehnya lagi yang ngebuat Patrick ini pun terdiam, dia ngelihat cahaya senter itu ngambang di atas jurang. Berarti apapun itu yang ngebawa senter itu bukan manusia kan. Nah setelah itu Patrick ini pun langsung balik ke tenda, bangunin Irma dan Alvin, dan ngambil tali juga buat ngeluarin Hendra yang terjebak di lubang tanah itu tadi. Setelah dikeluarin dari lubang itu, untungnya Hendra ini nggak ada cedera yang parah ya, cuman luka dikit aja di bagian pinggulnya, dan itu pun langsung mereka obatin. Setelah itu Irma yang masih ngantuk lanjut tidur lagi, sedangkan Patrick ini masih duduk ya sambil nyebat, dan mana dia ini masih mikir soal cahaya senter itu yang aneh banget, dan mikir juga gimana nasib mereka nih
dengan situasi kayak gitu. Terus nih saat Irma ini yang sedang tidur pulas, Patrick ini kaget ngeliat mata Irma ini yang tiba-tiba melotot. Dan dia juga tiba-tiba ketawa cekikikan yang itu suara nenek-nenek. Nah karena itu juga Alfie dan Hendra yang sebelumnya tidur itu langsung kebangun. Nah lagi dia ketawa, tiba-tiba dia ngomong juga dengan suara nenek-nenek kayak gini. Mau apa kalian kesini? Di situ mereka yakin kalau Irma kerasukan. Tapi mereka ini satupun itu nggak ada yang tahu ya harus kayak gimana, karena mereka nggak ada yang bisa lah nanganin orang kemasukan. Tapi yang bisa mereka lakukan itu cuman berdoa dan megang Irma itu aja. Karena mereka takutnya Irma ini dibawa gitu. Dan akhirnya Irma ini pun bisa sadar lah gitu, keluar sendiri tuh hantu yang ada di dalam tubuhnya. Di situ mereka pun nenangin Irma, dan Irma ini pun cerita juga nih, karena sebelumnya dia mimpi yang mana di mimpinya kalau dia dibawa sosok nenek-nenek ke dalam goa. Tapi cuman itu aja sih yang dia ingat soal mimpinya. Ya udah mereka pun di situ nggak mau lah memperpanjang ceritain soal itu, karena semuanya itu udah pada ketakutan. Jadi mereka nggak mau buat keadaannya itu makin tegang lagi. Jadi untuk menenangkan hati mereka pun mintalah perlindungan dari Tuhan. Jadi malam itu yang sekitaran jam 2 malam mereka ini inisiatif buat sholat tahajud, yang mana itu duduknya itu menggunakan sisa air minum. Nah setelah sholat dan perasaan mereka pun udah lebih tenang, itu mereka pun baru lanjut tidur. Paginya yang sekitaran jam 8 itu mereka semua udah bangun, tapi Hendra itu bangun dalam keadaan demam. Mungkin itu karena luka di pinggulnya gitu, karena jatuh semalam pas di lubang itu. Tapi biarpun Hendra ini keadaannya demam dan lemes banget, tapi mau gak mau mereka ini harus tetap lanjutin perjalanan untuk nyari jalan keluar. Karena saat itu stok makanan dan minuman mereka pun itu udah makin menipis. Jadi setelah mereka melanjutkan perjalanan lagi, yang mana itu jalannya emang menyesuaikan kecepatan dari Hendra, biar Hendra ini gak ketinggalan gitu. Mana itu jalannya pun emang pelan banget ya, dan bentar-bentar berhenti lah gitu, karena Hendra ini keadaannya itu lemas banget. Tapi akhirnya setelah beberapa jam mereka jalan, itu Hendra keadaannya makin lemes dan makin gak memungkinkan lah untuk melanjutkan perjalanan. Jadi mau gak mau mereka ini harus nyari tempat datar terdekat ya siang itu untuk bongkar carrier dan buat tenda lah gitu. Padahal itu keadaannya masih siang. Nah di sini pas mereka udah nemuin tanah datarnya, mereka pun buka tenda. Akhirnya mereka berhenti. Tapi karena waktunya masih siang, sayang gitu kan waktunya dibuang-buang. Jadi Alvin ini inisiatif gitu buat menyisir lokasinya sendiri untuk nyari jalan keluarnya. Nah setelah 2 jam ditinggal sama Alvin, balik lagi nih Alvin ke tenda bawa kabar gembira. Karena katanya dia ngeliat ada desa gitu yang kelihatan. Jadi semuanya pada semangat dan mereka pun udah semangat lah buat ngelanjutin perjalanan lagi untuk jalan ke arah desanya. Tapi setelah 4 jam mereka melanjutkan perjalanannya lagi, mereka ini nemu lagi nih pohon yang ada tali rupiahnya, yang mana itu sebelumnya diikat dengan Patrick kan untuk penanda. Nah di sini mereka bingung dan hampir putus asa juga gitu, karena mereka sadar ternyata mereka dari kemarin itu masih mutar-mutar di kawasan itu aja. Dan seiring berjalannya waktu, hari pun udah mulai gelap lagi. Mereka pun akhirnya mendirikan tenda untuk bermalam di situ, yang mana itu malam keempat mereka tersesat di hutan Ciremai. Saat mereka semua yang udah siap-siap untuk tidur, tiba-tiba Alvin yang mau tidur di luar ya di depan tendanya, dia ini tiba-tiba kayak ngeliat sesuatu. Tapi dia ini nggak ceritain lah apa yang dia lihat. Tapi yang jelas di situ Alvin ini maksa semuanya untuk bangun dan siap-siap karena harus ngelanjutin perjalanan malam itu juga. Ya udah karena teman-temannya takut kan nggak mau terjadi apa-apa kalau mereka tetap bermalam di situ. Akhirnya mereka ini pun lanjutin lah malam itu juga perjalanannya. Setelah mereka jalan lagi, yang baru jalan sekitaran 30 menitan, mereka ini kaget karena nemu tanah datar di tempat tadi siang mereka ini bangun tenda. Dan mereka pun kaget kenapa mereka ketemu tanah datar itu lagi. Karena mereka ini jalan dari tanah datar itu ke tempat mereka buka tenda pas malamnya, itu jalannya selama 7 jam loh. Berarti jauh banget kan. Tapi malam itu pas mereka jalan dari lokasi tenda ke tanah datarnya, itu cuman 30 menitan. Jadi kalau kalian bingung nih, jadi jalan gini lah. Dia perginya selama 7 jam tapi pulangnya kok cuman 30 menit gitu. Aneh kan? Berarti nih, tanpa mereka sadarin kalau mereka ini udah muter-muter di kawasan itu aja selama 7 jam. Di sini mereka emang benar-benar bingung gitu. Sebenarnya apa sih yang terjadi dengan mereka? Tapi mereka pun nggak mau lama-lama berlarut buat mikirin hal itu, karena mereka pun tetap buat fokus untuk nyari jalan keluarnya malam itu juga.
Setelah 2 jam mereka jalan, akhirnya mereka ini ngeliat ada lampu-lampu pedesaan dari kejauhan. Nah, di situ mereka ini senang banget. Akhirnya mereka ini jalanlah ke arah pedesaan itu. Yang akhirnya mereka ini pun berhasil keluar dari hutan dan ketemu dengan ladang-ladang warga. Di situ mereka ini pun udah mulai ngerasa tenang banget. Singkat cerita, sekitar jam setengah 2 malam, akhirnya mereka ini nyampe di rumah Irma. Di situ mereka ini pun semua langsung sujud syukur lah karena akhirnya mereka ini pun selamat. Tapi di situ mereka nggak langsung masuk rumah Irma, jadi mereka ini langsung terduduk lah karena lemes dan capek banget. Nah, di situ baru nih mereka berani buat ceritain apa-apa aja yang mereka lihat saat tersesat di Gunung Ciremai. Irma ini cerita selama tersesat, dia ini berkali-kali ngeliat sosok hitam besar dengan mata merah yang selalu ngintai mereka. Tapi saat itu Irma ini nggak mau ceritain ke siapa-siapa ya, karena dia tahu itu bukan waktu atau tempat yang pas gitu untuk ceritain. Jadi dia pun pendam sendiri dan ketakutan sendiri soal apa yang dia lihat. Sedangkan Alvin itu sama kayak Patrick, yang mana mereka ini ngeliat sosok nenek-nenek pakai kebaya yang ada juga tuh di mimpinya Irma. Nah, cuman Hendra yang ngakunya nggak ngelihat apapun. Tapi teman-temannya yakin kalau Hendra nih sedang nutupin sesuatu yang teman-temannya nggak tahu gitu. Karena Hendra nih paling kelihatan lah kalau dia ini yang paling trauma. Mungkin karena efek trauma jadi dia nggak berani ceritain. Terus nggak lama kemudian ibunya Irma bangun dan Irma ini pun langsung meluk ibunya lah sambil bilang kalau mereka baru aja tersesat di Gunung Ciremai. Itu ibunya pun marah besar dengan mereka semua dan ngemaki teman-temannya Irma nih. Karena kata ibunya, orang desa itu aja nggak ada yang berani naik ke Gunung Ciremai kecuali untuk nyari ilmu-ilmu hitam. Tapi itu menurut ibunya Irma sih. Padahal kan Gunung Ciremai saat itu udah jadi gunung yang resmi kan untuk didaki. Berarti banyak juga sih orang-orang yang mendaki Gunung Ciremai. Bukan orang untuk nyari ilmu hitam aja gitu. Tapi nggak mungkin ya, mungkin asumsi masyarakat desa di sana dengan asumsi pendakinya itu beda gitu soal gunung itu. Jadi apapun ceritanya, yang penting mereka ini semua berhasil ya balik dengan selamat setelah 4 hari tersesat di Gunung Ciremai. Oke lah, sampai sini aja ya cerita soal pendakian Gunung Ciremai yang dialamin oleh Patrick. Jadi thank you banget nih untuk kalian semua yang udah nonton sampai sini. Kalau kalian suka dengan video ini kan bisa like aja. Kalau nggak suka nggak apa-apa, dislike aja biar aku tahu kalian suka apa nggak suka. Tapi kalau kalian suka banget, jangan lupa share juga ke teman-teman kalian. Kali aja teman-teman kalian pengen tahu dengan cerita-cerita kayak gini. Lagian pembahasan kayak ini asik juga sih dibahas bareng teman-teman. Oke lah, aku Rizky Wadiono. Bye-bye.